balik lagi di TGIF. Thanks GDPN, it's Friday. Jadi GDPN merupakan digital advertising agency yang bergerak di bidang audience dan juga data. Nah, ada yang tahu nggak sih kalau sekarang tuh kita di episode berapa? Ada yang tahu? 5 ya? Cakep, betul sekali, kita di episode 5. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kreatif. Kok kreatif lagi? Kok sama kayak episode sebelumnya? Beda guys. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai kreatif di programmatic. Nah, kita kedatangan seorang narasumber yang benar-benar pas banget nih kalau ngomongin programmatic ya. Udah tau lah ya siapa? Kak Christian, tepuk tangan dulu. Oke, jadi nggak banyak nanya. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan aja kali ya. Kalau misalnya di programmatic gitu Kak, kreatif tuh dalam bentuknya bisa apa aja sih Kak? Banyak ya. Cuman pada dasarnya itu ada 3. Nah, yang pertama itu display, yang kedua video, yang ketiga audio. Boleh kali ini spill lebih lengkap mengenai yang tadi tuh. Jadi kalau mungkin lebih gampang dari audionya dulu ya. Di audio berarti dia lebih ke suara. Hanya suara saja. Display itu hanya gambar saja, visual saja biasanya. Terus ada video, itu dia visual dan audio gabungan. Jadi sebenarnya udah 3 macam aja udah lengkap banget udah ya lengkap. Semua. Kalau yang mau video bisa, yang mau display bisa, semuanya bisa. Iya. Tapi kalau misalnya aku pernah lihat nih iklan yang kita tuh bisa interaksi. Bisa main game atau bisa diurek-urek atau diapain itu? Urek-urek. Bisa. Bisa. Mau lebih dari urek-urek juga bisa. Jadi emang ada pengembangan lebih lanjut. Kita nyebutnya itu ada rich media banner. Ini pun nggak hanya berlaku buat rich media. Ini pun nggak hanya berlaku buat banner atau display, tapi juga buat bisa video juga. Dalam artian video itu nggak cuma munculin short video, tapi juga bisa melibatkan interaksi dari user. Misalkan kayak ada tombol untuk nekan emoticon, jadi kayak user bisa menunjukkan ekspresinya terhadap isi video. Sedangkan kalau untuk yang displaynya sendiri, itu ada bermacam interaksi yang bisa dilakukan, misalnya kayak nge-swipe, terus scroll, atau scratch. Nah, jadi kayak ada banyak pengembangan yang bisa kita lakukan terhadap display. Nah, tadi kan ada nge-swipe sama nge-scroll ya. Nah, berarti emang iklannya tuh nggak cuma satu? Enggak. Jadi misalkan kalau ada advertiser yang dia punya banyak materi gambar nih, tapi dia cuma mau muncul itu sebagai satu kesatuan, itu bisa. Jadi dia tinggal di swipe, ntar muncul gambar yang kedua, di swipe lagi muncul gambar yang ketiga, di scroll muncul gambar keempat, dan itu pun bisa digabung, nggak hanya cuma banner display saja, tapi juga ada videonya. Gitu. Jadi bisa dibolak-balik, bolak-balik, atas bawah. Nah kan tadi kan kalau banyak macam itu, gimana sih cara kita nentuin? Oh kali ini mah harus pakai display aja, atau mungkin kali ini kan bagus video gitu. Ada requirement apa nggak yang buat pilih hal tersebut itu? Itu biasanya disesuaikan dengan objektif dari kampanye sendiri. Biasanya. Kalau untuk campaign yang dia emang mengejar scale atau dia mencari user dalam jumlah yang banyak, targetingnya, itu kita sarankan pakai display. Karena memang inventory display itu jauh lebih banyak ketimbang video dan audio. Biasanya untuk video dan audio itu kita akan suggest ke klien apabila mereka punya audiens yang emang sudah lebih spesifik. Nah, misalkan kayak mereka mau menargetkan milenial. Milenial ini dia biasanya kalau sekarang itu kan lebih banyak mendengarkan musik atau melihat video-video di OTT. Nah, itu kita sarankan buat tap in pakai audio dan video. Kompleks juga ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kreatifnya sendiri itu tuh siapa yang bikin? Atau kita bisa bikin gitu dari programmaticnya? Atau mungkin klien bawa ke kita udah dalam bentuk foto atau video, baru kita bisa salurkan jadi advertisement. Jadi ada yang namanya creative agency. Nah, creative agency ini biasanya membantu brand untuk menyiapkan materi atau kreatif untuk beriklan. Creative agency. Kalau misalnya ada yang
nggak bisa pakai creative agency. Hmm. Mungkin kekurangan budget tuh gimana jadinya? Nggak bisa beriklan di Programmatic. Disitulah kita hadir. Jadi ada yang namanya format itu social extender. Social extender. Ya, jadi Apa biasanya tuh? brand-brand yang dia ada keterbatasan dana itu beriklannya memang dia hanya di sosial media, Mm-mm. ya kan. Kalau mereka harus bikin kreatif baru, tentunya harus nyiapin budget tambahan Tenaga atau juga. bener harus ada resource lagi khusus Iya. kan. Nah, di situ ada yang namanya sih social extender. Hmm. Jadi dengan memanfaatkan postingan sosial yang sudah mereka lakukan, itu bisa langsung kita bantu convert jadi aset untuk beriklan di Programmatic. Berarti kayak yang udah ada asetnya, Mm-mm. udah di-post di sosial media mereka, bisa juga dipakai Programmatic. Bener. Benar-benar kita nggak perlu bikin ulang lagi apapun. Enggak. Gila, menarik banget sih ini social Tampilannya extender ntar akan muncul seperti ya tampilan di sosial media, tapi beda environment di Programmatic. ini. Tuh, jadi ada info baru guys. Social extender. Jadi kita dari tadi bahas Programmatic ya. Hmm. Udah banyak, ternyata banyak banget macemnya. Hmm. Display, video, atau apa lagi tadi tuh. Audio, Audio Ya. juga. Dan semuanya tuh bisa dipakai sesuai kebutuhan. benar. Sesuai objektifnya. Dan juga tadi juga kita belajar ada yang namanya social extender. Yang dimana kayak kita nggak perlu bikin kreatif tambahan untuk bisa melakukan beriklan gitu kan. Di Programmatic ya. Di Programmatic guys. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau tahu lebih lanjut mengenai Programmatic, bisa banget nih diskusi dengan kita. Bisa komen di video YouTube kita atau bisa ke sosial media kita. Pokoknya bisa lah, WA juga bisa guys. Nah, mungkin untuk episode kali ini pembahasan kita udah cukup sampai sini dulu. Tapi tenang aja, di minggu depan dan minggu depannya lagi bakal banyak banget topik-topik menarik yang bakal kita bawain. Pokoknya kalian harus terus stay tune dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di bawah ini. Bye guys!